Halo teman-teman, nama saya Melinda. Saya akan menjelaskan apa itu ekonomi makro. Jadi, ekonomi makro adalah suatu kajian yang digunakan untuk mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro meneliti fenomena ekonomi yang lebih luas seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkatnya harga. Nah, di sini aku lanjut. Di sini aku bakal ngebahas tentang ekonomi mikro. Kayak apa sih ekonomi mikro? Nah, mikro aja udah kejelas kayak kecil, dan ekonomi kecil berarti yang masih mencakup kecil, hal kecil. Yang aku mengerti ekonomi mikro itu membahas tentang teori harga, teori produksi, dan teori pasar. Tapi yang aku lihat di Google tuh, ekonomi mikro itu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang produksi konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan ekolokasi dan alokasi sumber daya produksi. Nah, contohnya tuh kayak masih jual beli di pasar gitu kan, itu kan masih kecil, mencakup kecil. Nah, tahapnya juga kan di situ dijelasin dalam infografis yang ada di buku, cuma sampai industrialisasi. Sedangkan makro tuh udah sampai tahap ekspor impor yang udah dijelasin sama temen aku sebelumnya. Nah, untuk industrialisasi itu apa? Itu bakal dilanjut sama temen aku. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja pada industri skala kecil dan besar yang menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu, kenapa kapitalis termasuk ke dampak positif dari industrialisasi? Alasannya karena mendorong aktivitas ekonomi secara maksimal. Persaingan bebas yang muncul akan menciptakan produksi serta harga yang wajar dan rasional. Kemudian, sistem ekonomi kapitalis juga bisa mendorong pelaku ekonomi dalam mencapai prestasi bisnis yang baik. Begitu juga dengan dampak positif dari pasar monopoli. Di pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis, sehingga pelaku pasar ini tidak perlu untuk mempertimbangkan pengaruh firma lain terhadap penentuan harga maupun jumlah yang diperdagangkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang negatif industrialisasi. Jadi negatif industrialisasi dalam konteks lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dapat mencakup beberapa aspek. Yang pertama, pengurangan kualitas pekerjaan. Banyak pekerjaan di sektor industri bersifat monoton dan tidak memuaskan yang dapat mengurangi kepuasan kerja. Yang kedua, kondisi kerja buruk. Industri seringkali menerapkan jam kerja yang panjang dan lingkungan kerja yang tidak aman, berpotensi mengancam kesehatan pekerja. Yang ketiga, pengangguran struktural. Otomatisasi dan teknologi baru dapat menghilangkan pekerjaan tradisional, menyebabkan pengangguran di kalangan pekerjaan yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Yang keempat, ketidakpastian ekonomi. Industri yang bergantungan pada fluktuasi pasar dapat menciptakan ketidakpastian bagi pekerja, membuat mereka sulit untuk merencanakan masa depan. Yang kelima, dampak lingkungan. Proses industri seringkali mengabaikan keberlanjutan yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan sumber daya alam. Yang keenam, kesenjangan sosial. Pertumbuhan industri dapat memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin, terutama jika keuntungan tidak distribusikan secara merata. Meskipun industrialisasi dapat memenuhi beberapa kebutuhan masyarakat, penting untuk mempertimbangkan dampak negatifnya dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Di sini aku Fareta ingin menjelaskan mengenai ekspor dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional dalam konten ekspor adalah aktivitas menjual barang atau jasa dari satu negara ke negara lainnya. Dalam hal ini, negara yang menjual barang atau jasa disebut sebagai negara pengekspor. Berikut beberapa elemen utama dalam perdagangan internasional mencakupi yang pertama barang dan jasa,
yang kedua keuntungan ekonomi, lalu yang ketiga kebijakan pemerintah, yang keempat perjanjian perdagangan, lalu yang kelima perbedaan harga dan keunggulan. Dan dalam ekspor pun, devisa dan perluasan pangsa pasar adalah dua aspek penting yang dapat menjadi tujuan utama dari ekspor dalam perdagangan internasional. Yang pertama, devisa negara adalah mata uang asing yang diterima oleh suatu negara dari transaksi internasional, termasuk dari ekspor barang dan jasa. Lalu yang kedua, perluasan pangsa pasar memungkinkan sebuah negara atau perusahaan untuk menjual produknya di luar negeri sehingga memperluas pangsa pasar mereka. Dengan menembus pasar internasional dan perusahaan dapat meningkatkan penjualan. Impor adalah proses transportasi barang dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya adalah proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Dampak positif dari impor terhadap globalisasi salah satunya adalah devisa negara. Perdagangan internasional membuat ekonomi suatu negara meningkat, maka devisa negara juga akan meningkat karena kegiatan impor itu sendiri. Dampak negatif dari impor terhadap globalisasi salah satunya adalah ketergantungan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan negara-negara berkembang dan miskin memiliki ketergantungan terhadap negara-negara produsen. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan utama, yaitu memperluas pasar dan keuntungan untuk memproduksi barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, dan juga untuk memperluas keuntungan spesialisasi. Ada beberapa faktor pendorong, yaitu perbedaan sumber daya alam dan teknologi. Dan juga ada faktor penghambat, yaitu nilai tukar yang berbeda dan kebijakan ekonomi nasional. Halo, saya Mizra Listiani akan ngejelasin tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan dari ekonomi mikro dan makro itu, kalau mikro itu secara kecil, kalau makro itu secara melebarnya, lebih meluas dan lebih mengglobal. Terus ada dampak negatif dari industrialisasi. Nah, dampak negatifnya tuh lumayan banyak seperti yang tadi disampaikan. Cuman dari dampak negatif itu kita dapat mempertimbangkan dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Seterusnya ada dampak positif dari industrialisasi. Nah, dampak positifnya tuh dari pasar monopoli tidak dapat menjual barang lain yang sejenis. Jadi pelaku usaha itu kayak tidak perlu mempertimbangkan pengaruh firma lain terhadap penentuan harga maupun jumlah yang diperdagangkan. Terusnya kita ada impor dan ekspor. Impor itu barang dari orang yang ke kita, dan ekspor itu dari barang yang kita keluar. Nah, dari impor itu kita ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari impor itu kayak kita ada devisa negara dari perdagangan itu. Nah, dampak negatifnya itu kita terlalu ketergantungan. Sedangkan ekspor, elemen utamanya itu ada kayak keuntungan jasa, terus kebijakan pemerintah, pergantian perdagangan, dan lain-lain. Selanjutnya kita ada perdagangan internasional yang terakhir. Perdagangan internasional itu kayak kegiatan jual beli dari dua negara atau lebih. Nah, faktor pendorong dari perdagangan internasional karena adanya perbedaan SDM dan teknologi. Faktor penghambatnya perbedaan nilai tukar dan kebijakan nasional.